Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Baik. Semua sehat, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mau memulai ibadah kita hari ini, mari kita mau satu dalam doa kita. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk berkat yang berlimpah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang amat sangat baik dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau serahkan pada hari ini ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau yang menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Layakan kami Tuhan. Sucikan kehidupan kami, untuk kami dilayakkan menerima berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, mujizat-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau taruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, percayakah bahwa Tuhan kita pasti sanggup mencurahkan hikmat-Nya dalam kehidupan kita? Dia Tuhan Yesus yang sanggup melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau tetap berlekat, melekat kuat dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Aku percaya bahwa aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku percaya bahwa hidupku diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar bagiku, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi dengan berkat Tuhan, amin, haleluya. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Mari memuji
puji Tuhan Bapak Ibu. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu ya Roh Kudus. Kami mau hampiri tahta kudus-Mu. Kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada kuasa-Mu dinyatakan. Saat kami menyembah-Mu Yesus, ada berkat-Mu dicurahkan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Menyembah dalam
Shalom, Jemaat GBI Sumbersari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat, ada kuasa Tuhan boleh menyertai kita tetap kuat di masa sulit ini, dan kuasa Tuhan boleh menjamah hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan yang menjamah kami semua saat ini, biar kiranya kuasa Tuhan boleh melanda kami semua, setiap jemaat yang ada kami boleh mengalami kuasa Tuhan, walaupun kami menghadapi masa sulit, tapi kami terus tetap kuat di dalam kondisi seperti ini Tuhan, karena kami terus beriman kepada Tuhan, kasih Tuhan boleh menyertai kehidupan kami, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh ucap syukur, biarlah kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, kiranya Tuhan juga yang menjamah hamba-Mu, yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan saja, menjadi berkat bagi kami semua, kuasa Tuhan boleh menolong kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini minggu yang pertama di bulan September, kita masih mengadakan ibadah online, dan nanti juga kita akan mengadakan perjamuan kudus pada akhir ibadah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan saya beri judul Tetap Kuat di Masa Sulit. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kejahatan Raja Ahab, Raja Israel pada waktu itu, Nabi Elia mengatakan bahwa di Israel tidak akan turun hujan. Total waktunya tidak turun hujan itu di Israel waktu itu adalah 3,5 tahun. Jadi bayangkan 3,5 tahun tidak turun hujan. Dampaknya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak hanya di Israel saja, tetapi dampaknya juga bagi negara-negara yang ada di sekeliling Israel. Demikian juga ketika Elia ada di sebuah tempat, sungai di sana pun sampai kering. Bahkan Tuhan berkata begini, kamu pergi ke Sarfat, ada seorang janda yang akan memberi kepada kamu pertolongan. Nah, Sarfat itu bukan wilayah Israel. Sarfat itu ada di wilayah Sidon. Dan Sidon itu adalah perbatasan dengan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Elia akhirnya berangkat ke kota Sarfat. Dan di sana dia bertemu dengan seorang janda. Janda ini bukanlah seorang janda yang hebat. Bukan janda yang kaya. Karena ketika bertemu dia sedang mengumpulkan kayu api. Dan ketika dia meminta minum dan juga makan, janda itu bukankah berkata bahwa dia hanya tinggal punya roti segenggam saja tepungnya begitu ya. Jadi sangat kekurangan sekali. Kalau kita perhatikan sebetulnya janda ini mungkin pada saat dia masih punya suami, dia mungkin orang yang cukup terpandang. Mungkin dia juga orang yang cukup kaya. Buktinya saudara sekalian, kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-19, rumah mereka itu loteng saudara sekalian. Jadi kalau zaman dulu, itu rumah loteng itu pasti punya orang kaya, saudara. Kalau tidak, pasti rumahnya cuma satu lantai saja. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Tapi janda ini sekarang dalam keadaan yang melarat, dalam keadaan yang
tidak punya perlindungan sama sekali, hidup dalam keterbatasan, dan kemudian terjadi musim kemarau yang berkepanjangan karena tidak turun hujan, karena Tuhan memerintahkan untuk tidak turun hujan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, janda ini bukan orang yang istimewa, bukan orang Israel. Dia berasal dari Sarfat. Sarfat itu ada di wilayah Sidon. Dan Sidon itu adalah pusat pemujaan dewa Baal. Sebagaimana kita ketahui, Raja Ahab mengambil seorang istri yang bernama Isabel. Nah, Isabel itu adalah ratu atau putri dari seorang raja di Sidon, saudara sekalian. Jadi diangkatlah menjadi pemain suri atau menjadi istri daripada Raja Ahab. Nah, saudara sekalian, dari sudut pandang Tuhan, janda ini saudara, bukanlah orang pilihan Tuhan. Dia bukan orang yang istimewa. Jadi saudara sekalian, ketika dia bertemu dengan Elia, janda ini sedang dalam keadaan yang hampir putus asa. Dia itu sudah akan menyerah saudara sekalian. Tetapi perjumpaannya dengan Elia menjadi satu titik balik, satu titik tolak di mana hidupnya berubah ketika dia bertemu dengan Elia ini. Tuhan memakai janda ini bukan dalam keadaan atau dalam kehidupan yang sedang baik kemudian menolong Elia, saudara sekalian. Tapi justru dalam keadaan yang terburuk, tapi dia bersedia untuk menolong Elia. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita perhatikan di sini, walaupun janda ini menghadapi masa yang sulit saudara, tetapi dia tetap mendemonstrasikan kehidupannya yang baik, yang indah di dalam Tuhan, saudara sekalian. Yang pertama saudara, bahwa janda Sarfat ini di tengah-tengah keterbatasannya dia mendemonstrasikan kasih Tuhan. Dan yang kedua, di tengah-tengah kondisi seperti ini, janda ini menunjukkan demonstrasi imannya, saudara sekalian. Kita akan bahas dua hal ini. Yang pertama adalah demonstrasi kasih. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-11a, saudara sekalian, diceritakan bagaimana keadaan janda ini melarat. Dia dalam keadaan yang menderita, dia harus menghadapi satu ujian iman di mana menerima seorang asing di tengah-tengah rumahnya, karena Elia datang kepada janda itu dan kemudian juga akhirnya menginap di rumah janda itu. Mempersilahkan Elia untuk masuk ke rumahnya itu juga menjadi sesuatu hal yang berat karena dia adalah seorang janda, saudara sekalian. Mungkin untuk budaya timur itu sangat tidak nyaman, saudara sekalian. Tapi sikapnya yang positif itu mengalahkan hal yang negatif dalam kehidupannya dan tidak ada alasan maksud saya untuk tidak belajar untuk mengasihi atau menolong orang lain walaupun kita ada di dalam sebuah keterbatasan. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika janda ini bertemu dengan Elia, saya mau bertanya, apakah janda ini bertindak atas nama Tuhan? Ketika Elia meminta minum dan meminta roti kepada janda ini, apakah janda itu tahu bahwa dia sedang diperintah oleh Tuhan, bahwa ada seorang nabi yang akan datang, nanti akan meminta air, meminta makan, dan kemudian kamu memberinya? Apakah seperti itu, saudara sekalian? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan katanya telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Tetapi saya mau tanya sekali lagi, apakah janda itu diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada janda itu bahwa nanti ada seorang nabi dari Israel namanya Elia meminta air, meminta makan, dah kamu kasih makanan itu. Apakah seperti itu, saudara? Tidak, bukan? Nah, lalu maksudnya apa? Dikatakan di sini bahwa Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan, saudara sekalian. Nah, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa untuk berbuat kasih itu tidak perlu tunggu perintah Tuhan, saudara sekalian. Untuk berbuat sebuah kebaikan itu tidak perlu kita menunggu Tuhan berbicara kepada kita. Untuk berbuat sesuatu hal yang baik, jangan sampai kita ini harus diperintah oleh Tuhan, saudara. Perintah itu selalu ada dalam kehidupan kita dan selalu berbicara di dalam hati nurani kita. Ini sangat penting, saudara sekalian. Bagi setiap orang percaya, kita harus mengerti bahwa setiap kali hati nurani kita berbicara, itulah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Mari kita lihat di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya
dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi jelas sekali firman Tuhan katakan di sini bahwa ketika kita memberi pertolongan kepada orang-orang yang kekurangan, saudara sekalian, itu adalah seperti kita sedang memberikan kebaikan kepada Tuhan kita, saudara. Oleh karena itu jangan abaikan orang-orang yang ada di sisi sekeliling kita, terutama orang-orang yang kekurangan. Mereka membutuhkan pertolongan kita, dan jangan biarkan hati nurani kita tertutup, jangan biarkan hati nurani kita dibutakan, tetapi kita percaya bahwa ketika ada orang-orang yang kekurangan di sekitar kita, kita harus menolong mereka atas perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa memang Tuhan memerintahkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dan kita harus menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di masa yang sulit, di masa yang sukar ini, saudara sekalian, bukankah kita tetap harus menjadi berkat bagi banyak orang? Kita juga kesulitan, tetapi bukan berarti kalau kita kesulitan kita tidak bisa menolong orang lain. Kita kesulitan, tapi bukan berarti kalau kita sulit kemudian semuanya tertutup. Kita masih bisa melihat bahwa ada banyak orang yang lebih kekurangan dari kita. Kita bisa berbagi kasih dengan mereka. Dan saya percaya ketika kita menolong orang-orang itu sesungguhnya Tuhan sedang berbicara dalam hati kita, dan kita meresponinya dengan baik, dengan benar, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari saudara, kehidupan kita senantiasa mendemonstrasikan kasih di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, di Alkitab ada satu kisah perikop tentang orang Samaria yang murah hati. Itu terambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Nah, saudara, diceritakan bagaimana ada seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Jalanannya menurun, saudara sekalian. Tidak terlalu jauh jalannya sudah ada. Tetapi seperti jalan-jalan yang zaman dulu itu, saudara, dibuat oleh tentara Romawi. Dan jalannya sudah ada. Bisa berjalan dengan cukup nyaman. Tetapi masalahnya di jalan itu banyak tempat-tempat yang sepi. Hutan-hutan, pinggir-pinggir hutan. Dan itu di situ banyak perampok-perampok. Nah, ketika orang ini berjalan maka dia dirampok. Memang pada zaman dulu jalanan sudah ada, tapi memang sebaiknya kalau ada orang mau berpergian, itu sebaiknya perginya rombongan. Kalau perlu ditambah dengan pengawal, supaya ketika perampok mau merampok orang yang lewat, dia pikir-pikir dulu. Kalau rombongannya banyak tentunya tidak berani, saudara sekalian. Tetapi saudara, kalau berjalan sendirian, tentunya perampoknya berani. Dikisahkan bagaimana orang ini kemudian dirampok habis-habisan, ditinggalkan di pinggir jalan. Kemudian katanya lewatlah seorang ahli Taurat, saudara sekalian. Ketika dia lewat, kemudian orang Yahudi ini lewat, kemudian dia melihat orang tergeletak di pinggir jalan, dia hanya lewat saja seberang jalan, saudara sekalian. Kemudian juga lewat seorang imam. Imam juga adalah seorang yang sering membicarakan hal-hal yang rohani. Dia selalu memberitakan hal-hal yang berbuat kebaikan dan sebagainya, saudara sekalian. Tapi kemudian ketika dia melihat seorang Yahudi tergeletak, dia mungkin pikir tidak ada orang yang melihat, dia lewat saja seberang jalan, saudara sekalian. Dan dia tidak mau menolong orang itu. Tetapi kemudian ada seorang Samaria yang datang. Orang Samaria itu melihat orang Yahudi ini, dan dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Padahal orang Samaria itu dianggap musuh oleh orang Yahudi. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-33, tadi dalam Lukas 10 ayat 33, 34 dan 35 saya akan bacakan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, orang Samaria ini dianggap musuh oleh orang Yahudi. Tapi orang Samaria ini, dia melihat orang itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Perhatikan, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Perintah Tuhan itu merupakan menggerakkan hati kita untuk kita boleh berbelas kasihan kepada orang lain. Nah, saudara sekalian, ia pergi kepadanya membalut lukanya. Lukanya dibalut, kemudian dinaikkan ke keledainya, saudara sekalian. Kemudian dibawa ke penginapan. Dan di penginapan itu dia masih berbicara kepada pemilik penginapannya. Dia berkata begini, ini saya berikan 2 dinar, nanti kalau saya kembali lagi uangnya kurang, maka saya akan mengganti kekurangannya. Kira-kira begitu kan perkataannya saudara sekalian. Artinya apa saudara? Saudara coba perhatikan, ini artinya sangat dalam sekali, maknanya sangat luar biasa sekali. Orang Samaria ini bukan saudara, bukan teman, bukan kerabat, saudara. Orang tidak kenal, bahkan Samaria tadi saya katakan dengan orang Yahudi itu bermusuhan, saudara. Tetapi orang Samaria ini bisa berbicara kepada pemilik penginapan itu. Dia berkata begini, ini saya titip uang 2 dinar. Saudara mengerti maksudnya? Saudara begini, 1 dinar adalah upah harian seorang pekerja. Kira-kira berapa sih upah harian seorang pekerja saat ini? Saya anggaplah 100.000 satu hari. Berarti kira-kira dia berkata begini, Pak, ini saya titip uang 200.000. Kalau uang ini kurang, nanti saya balik lagi, saya akan membayar kekurangannya. Kira-kira seperti itu kan? Begini loh maksud saya saudara sekalian. Kalau orang Samaria ini punya uang banyak, misalnya dia punya uang 10 dinar, punya uang 1 juta. Dia kan mungkin bilang begini, Pak ini saya titip uang 1 juta atau 10 dinar, cukup gak cukup, cukupkan karena saya gak kenal orang ini. Saya sudah berniat baik menolong orang ini, sudah selamat tinggal, kira-kira begitu. Tapi tidak loh, orang Samaria ini berkata begini, Pak saya beri 200.000 atau 2 dinar, nanti kalau balik lagi saya akan mengganti kekurangannya. Saudara bisa bayangkan, artinya orang Samaria ini kemungkinan besar hanya punya uang 2 dinar, hanya punya uang 200.000, dan uang itu saudara sekalian diberikan kepada pemilik penginapan itu semuanya. Dan kemudian dia berkata kalau balik lagi uangnya kurang, nanti dia akan menggantinya. Tadi saya katakan orang ini bukan saudara, bukan kerabat, bukan teman saudara. Tetapi hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Ketika dia berbelas kasihan, dia memberikan yang terbaik untuk orang Yahudi itu. Ketika kita punya belas kasihan saudara sekalian, maka kita akan memberikan terbaik untuk setiap orang-orang yang kekurangan. Artinya kita juga memberikan terbaik hanya bagi Tuhan. Mari di masa sulit ini saudara sekalian, kita tetap mendemonstrasikan kasih di dalam kehidupan ini. Supaya setiap orang boleh percaya kepada Tuhan. Setiap orang boleh mengenal kasih Tuhan. Setiap orang boleh mengalami segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua saudara sekalian adalah demonstrasi iman. Nah itu terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang janda Sarfat ini saudara, itu tidak hanya menyebut Elia dengan ramah, tetapi juga menurut ketika diperintahkan oleh Elia untuk membuat roti yang baginya walaupun saat itu tinggal sedikit saudara, dan ketika dibuat sudah tidak punya roti lagi. Orang ini berkata bahwa sudah dibuat sudah tidak punya lagi dan mungkin akan mati kira-kira begitu. Nah saudara mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan yang sedikit, minyak dan buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Nah saudara sekalian, demonstrasi iman itu adalah sebuah langkah iman karena percaya bahwa ada Allah Israel yang hidup. Saudara perhatikan dalam ayat 12 ini, ayat yang kata-kata yang di depan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu. Demi Tuhan Allahmu. Allah siapa saudara? Allah Elia. Artinya Allahnya orang Israel. Oh, perempuan ini, janda ini adalah orang Sarfat, orang Sidon, orang yang menyembah Baal.
Tetapi ketika dia berkata kepada Elia, orang ini berkata begini, janda ini berkata begini, demi Tuhan Allahmu. Artinya ada pengakuan daripada perempuan atau daripada janda ini bahwa memang ada Allah Israel yang hidup. Ada Allah Israel yang luar biasa. Ada Allah Israel yang dia percayai. Oleh karena itu saudara sekalian, mari terus kita mendemonstrasikan iman kita. Kita percaya bahwa ada satu langkah iman di dalam kehidupan kita. Dan kita meyakininya semuanya itu bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Saudara, perempuan ini tidak mau mencari alasan, dia memberikan semuanya kepada Elia dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, saudara. Ia percaya perkataan Elia dan bahwa minyak dan tepung itu saudara tidak akan habis, dan ketika dia menyaksikan itu adalah bukti daripada imannya yang dikatakan oleh Elia di dalam kehidupannya, saudara sekalian. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi saudara, iman itu adalah menunjukkan suatu tindakan yang berpegang teguh kepada Tuhan. Perempuan atau janda Sarfat ini walaupun dia orang Sidon yang seharusnya menyembah Baal, saudara sekalian, tetapi ketika Elia datang, dia berkata bahwa dia percaya kepada Allah Israel. Demi Tuhan Allahmu, Allah Israel, saudara. Nah, iman kepada Tuhan inilah yang membuat hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Atau dia mengalami langkah iman yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah saudara sudah melangkah dengan imanmu? Apakah sudah percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa? Kita punya Allah yang ajaib yang sanggup menolong kehidupan kita? Itu membutuhkan langkah iman di dalam kehidupan kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Alkitab, saudara sekalian, ada satu kisah tentang sebuah keluarga, saudara. Di masa paceklik, satu keluarga dari Bethlehem bernama Elimelek beserta dengan istrinya, Naomi, dan dengan anak-anaknya Mahlon dan Kilon, mereka pergi ke negara Moab, saudara sekalian. Kenapa? Karena di Bethlehem ada kelaparan, mereka akhirnya pergi ke Moab. Dan di Moab, itu anak-anaknya Mahlon dan Kilon menikah dengan dua orang perempuan Moab. Yang satu bernama Oprah, yang satu menikahi Ruth, saudara sekalian. Nah, kemudian singkat cerita, Elimelek meninggal di Moab. Kemudian anak-anaknya Mahlon dan Kilon itu mereka juga meninggal sekarang. Jadi keluarga ini yang tinggal hanya seorang janda Naomi dengan dua orang menantu bernama Oprah dan Ruth. Nah, tidak lama kemudian saudara sekalian, mereka ada dalam keadaan yang sangat sulit. Mereka dalam keadaan yang sangat menderita. Oleh karena itu Naomi berkata kepada kedua orang menantunya, kamu pulang saja ke bangsa kamu, cari lagi suami. Karena pada waktu zaman Israel pada waktu itu, saudara sekalian, kalau seorang suami meninggal, maka istrinya itu diberikan kepada adiknya. Tetapi masalahnya tadi kan kakak beradik ini meninggal, saudara sekalian. Jadi Naomi berkata kira-kira begini, kalaupun saya melahirkan lagi, kapan kalian bisa menunggu sampai anak ini dewasa? Dan itu sangat sulit keadaannya, saudara sekalian. Sehingga waktu itu Naomi berkata kepada dua menantunya itu, Oprah dan Ruth yang memang dua-duanya adalah orang Moab, supaya mereka pulang kembali ke keluarganya masing-masing dan kemudian bisa menikah dan sebagainya lagi, saudara sekalian. Dan Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, saudara. Nah, kemudian saudara sekalian, singkat cerita, Oprah itu menuruti apa yang dikatakan oleh Naomi. Dia pulang, saudara, ke bangsanya ke Moab. Tetapi Ruth tidak mau pulang dan Ruth tetap mengikuti Naomi. Mari kita lihat dalam Ruth 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Ruth, berbunyi demikian. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab di mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Perhatikan saudara, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Artinya, Ruth yang adalah seorang Moab ketika dia menikah dengan orang Israel, saudara sekalian, maka iman percayanya itu dia percaya kepada Allahnya Israel. Makanya dikatakan bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dia percaya bahwa ada Allah Israel yang hidup. Dia percaya menganggap dengan imannya bahwa Allah Israel adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya, saudara sekalian.
Oleh karena itu dia tetap percaya dengan imannya, dia tetap melangkah dengan imannya, bahwa walaupun dia tidak melihat, dia tetap percaya, dia tetap beriman, dia tetap mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Padahal Naomi tidak punya masa depan sepertinya. Naomi tidak punya lagi pengharapan, tetapi Ruth tetap ikut. Kenapa? Karena Ruth berkata, Ruth ikut Naomi, karena Ruth berkata begini, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Nah, saudara sekalian, itu adalah tindakan iman dari Ruth. Ruth adalah orang yang setia, dia orang yang pantang mundur. Dia sekali percaya kepada Tuhan, dia tetap mempertahankan iman itu. Dia tetap berpengharapan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, pengabdian ini berakhir dengan sebuah pernikahan Ruth dengan seorang kaya di Bethlehem. Itu bernama Boaz. Sebagaimana kita ketahui, kelak Boaz dan Ruth ini, Ruth melahirkan seorang anak bernama Obed. Dan Obed itu nantinya menjadi kakek daripada Raja Daud, saudara sekalian. Artinya melalui Ruth orang Moab ini, ada garis keturunan dari Raja Daud terus sampai kepada Kristus. Artinya Ruth punya andil untuk melahirkan seorang juru selamat. Karena apa, saudara? Karena imannya kepada Tuhan. Bukankah ini satu pengalaman yang sangat luar biasa? Apakah Anda belajar dari kisah ini, saudara sekalian? Bahwa kita harus terus beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa Allah yang ajaib dan luar biasa yang boleh kita alami dengan iman kita. Masa sulit boleh ada dalam kehidupan kita. Tapi mari kita terus demonstrasikan iman kita. Kita melihat mujizat-mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan ini. Kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan ini. Kita melihat dan bahkan mengalami segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sudahkah Anda belajar beriman saat ini? Mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Mempercayai bahwa Allah kita sanggup mengubah setiap persoalan masalah yang sedang kita hadapi menjadi sebuah kesempatan yang indah dalam kehidupan ini, menjadi sebuah pengharapan yang indah di dalam Kristus. Biarlah hidup kita boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang indah ketika iman kita demonstrasikan iman kita terus taruh pengharapan kita hanya kepada Allah saja. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari tetap kuat di masa sulit ini dengan mendemonstrasikan kasih dalam kehidupan kita dan mendemonstrasikan iman di dalam hidup ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap kuat di masa sulit ini dengan mendemonstrasikan kasih dan juga mendemonstrasikan iman kami. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus menjamah kehidupan kami. Walaupun kami saat ini tidak bisa melihat dengan mata jasmani kami, tapi dengan mata rohani kami percaya, kami beriman bahwa Allah yang sanggup memberkati kami. Allah kami adalah Allah yang sanggup memberkati, menolong kami di dalam segala hal. Ada kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Oleh karena itu, beri kepada kami hati yang boleh berbelas kasihan. Kami mau menolong orang lain, kami boleh mendemonstrasikan kasih kami kepada setiap orang yang kami temui. Kami tahu Tuhan, walaupun kami menghadapi masa sulit, tetapi kami terus beriman kepada Tuhan. Kami terus mempraktikkan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Bapa, beri kepada kami terus kekuatan dalam jalan kehidupan ini. Kuasa Tuhan nyata dan segala kebaikan Tuhan sungguh indah di dalam kehidupan kami. Jamah setiap jemaat yang ada saat ini Tuhan, yang mendengarkan siaran ini. Biar kiranya kuasa Tuhan boleh melanda, boleh menjamah ya Tuhan. Sehingga kami boleh meyakini bahwa Allah senantiasa mengasihi kami, memberi kepada kami kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami senantiasa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara sekalian bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kalau tidak ada bisa diganti dengan biskuit atau teh, silakan. Dan mari kita sama-sama mengucap syukur atasnya untuk segala kebaikan Tuhan. Kita boleh kembali mengadakan perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, kami semua di rumah masing-masing telah mempersiapkan anggur dan roti. Kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami berdoa supaya kasih setia Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup,
Allah yang telah mati di atas kayu salib menebus segala dosa dan kesalahan kami. Tapi Engkau juga Allah yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang ada dalam kehidupan kami, Allah yang menguasai kehidupan kami. Dan kuasa Tuhan saat ini juga bekerja dalam kehidupan kami semua, menyucikan, menguduskan kami semua, melayakkan kami di dalam perjamuan kudus ini. Beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan hati yang taat, hati yang kudus, dan kami percaya Tuhan yang saat ini mengurapi kami semua dan melayakkan kami di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengadakan perjamuan kudus pada saat ini. Saudara bisa mengangkat roti di tangan kanan saudara. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dicabik-cabik di atas Golgota untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Pada malam waktu ia akan diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahnya, dan mengucap syukur. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami. Pada saat ini kami juga mengadakan perjamuan kudus dan kami semua boleh dilayakkan oleh Tuhan. Kami menerima segala berkat dan janji Tuhan. Kami percaya kami akan terus kuat melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami bisa mendemonstrasikan kasih Tuhan dan juga iman kami yang terus terpaut hanya kepada Tuhan saja. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, menolong kami di dalam segala hal. Kasih setia Tuhan selalu melawat kehidupan kami dan memberkati setiap jemaat di GBI Sumbersari saat ini ya Tuhan. Kami semua boleh mengalami segala kebaikan Tuhan. Kami semua boleh mengalami segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan apapun yang kami kerjakan boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Keluarga kami semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Kami diberikan kesehatan yang baik, kekuatan dari Tuhan menyertai kami. Bahkan masa depan kami adalah masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan perlindungan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas
mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa,